Kalau saya buka Word gini, Word-nya kelihatan nggak? Siap tidak, Pak? Oke, jadi maksudnya saya mau ini bikin laporan mengajar sekalian jadi satu screen gitu. Ntar takutnya menghalangi PowerPoint-nya. Oke ya, analisis kualitas udara ya. Bukunya ada 3 ini ya. Bukunya kalian cari sendirilah di online. Udah tau lah cara cari buku-buku bajakan ya. Mau beli juga boleh kalau punya duit ya. Mau patungan boleh. Kalau mau bajakan saya nggak ngajarin, cuman udah tahu sendiri. Ya, kan udah bisa nonton film Netflix bajakan, berarti buku juga bisa kan dapatnya kan. Oke, ada 3 nih ya. Yang paling banyak dipakai yang Daniel Valero nih. Sama yang dua di bawah justru yang paling banyak dipakai. 2 di bawah. Oke, ini kontak belajar tidak berlaku nggak semuanya berlaku ya, paling ini ya. Ini sekarang minimum 16 kali ya sama UTS. Dan UAS. Gitu ya. Tapi ini di kelas ya, jadi banyak nggak berlaku ya. Kemudian secara garis besar ada beberapa yang disampaikan adalah ya tentang pendahuluan kualitas udara ya. Kemudian ada di sana analisis sampel air hujan ya, atau mengarah ke hujan asam. Ini nggak bisa kita praktekkan. Ada di labnya, ada alatnya 2 gitu. Mana saya cek rusak, nggak tahu kenapa ya. Kemasukan semut, ya. Jadi rusak dia. Kemudian ada analisis gas dan partikel pencemaran udara. Biasanya jalan-jalan ke pusat kalau normal. Ya. Ini kan karena lagi new normal nggak bisa juga ya. Kemudian ada analisis gas rumah kaca. Ini juga biasanya iya. Biasanya juga sekalian ke pos pemantauan udara Ciberem Taman Safari sana ya. Ya dari Citeko ya, stasiun meteorologi Citeko. Ya. Kemudian analisis trajektori polutan ya, ini juga sekalian membahas tentang WRF-CEM ya. Kemarin kan sudah WRF, sekarang WRF-CEM-nya. Di sini juga ada. Jadi cukup banyak yang dibahas. Ini juga ada senior kalian yang ngambil WRF-CEM. Ada nggak ya? Taruh. Nggak ada ya. Kelima tahun ini nggak ada ya. Kelima tahun ini nggak ada yang WRF-CEM. Cuman WRF saja ya. Ada. Yang CEM-nya malah yang meteo ya. Yang tahun lalu Raihan. Tahun lalu banyak ya. Raihan, kemudian ada enggak ya, Raihan tahun lalunya lagi ya. Yang kemarin itu belum penempatan ya. Saya agak lupa ya. Tahun lalu udah penempatan belum ya senior tahun lalu ya? Kayaknya belum ya. Yang belum ada pengumuman, Pak. Belum ada pengumuman penempatan. Oh iya, belum ada. Berarti yang ada yang tahun lalunya lagi. Yang tahun lalu banyak. Cuman yang sudah penempatan yang angkatannya Raihan tahun lalu ya. Oke ya. Seperti itu ya. Nanti bukunya cari sendiri ada ya. Ini saya copy aja ya. Copy kirim ke WA group ya. Kenapa di copy ya? Dari situ ya. Ujiannya dari situ gitu. Yang saya kasih tahu ya. Soalnya dari situ. Kalian baca-baca aja di situ gitu. Nih ya. Ada itu ya di situs pencarian buku-buku bajakan itu ya. Kalau mau download sendiri ya. Oke ya. Izin, Saya Pak. juga ya, jadi ngajarnya dari situ semua. Memang membaca ya, membaca perlu. Kalau cuma kuliah begini doang, saya tanya semester 5-6 ini berapa SKS? Semester ini. Semester ini dapat berapa SKS total? Mohon izin Pak, untuk semester ini 20 SKS Pak. 20 banyak juga ya. Ya, kalau 20 ya harus banyak-banyak membaca ya. Baca ya, jangan banyak-banyak main game ya. Main gamenya ntar aja di stasiun ya. Stasiun itu dia nunggu jam pengamatan main game boleh itu ya. Sampai bosen itu ya.
Dulu saya tuh suka main game begitu di stasiun, saya bosen deh. Main game terus ya, enak ya. Enak sekali tuh. Ya. Jadi kalau yang mau main game nanti di stasiun aja ya. Ya. Makanya apa namanya, yang paling banyak temen main gamenya ya berarti di tempat-tempat yang ramai stasiunnya ya. Jangan yang sepi ya, karena di sendirian nanti ya. Nggak ada sinyal, jangan sampai nggak ada sinyal apa stasiunnya. Atau yang dekat rumah enak ya. Dekat rumah kalau di stasiun, kalau lebaran atau kalau mau Natalan ya, pulangnya nggak usah, biayanya nggak usah besar ya. Itu juga. Jadi, tapi Rizal ini dari Aceh bukan, Zan? Bukan ya? Bukan Pak, asal dari Palu Pak. Dari Palu jauh sekali tuh dia, tapi betah ya di Aceh ya. Alhamdulillah Pak. Ya, dari Palu ya. Oke, nggak ada masalah, saya juga betah di Kalimantan Selatan. Apalagi kalau yang di Kaltim udah jadi ibu kota nanti. Ya. Jadi nanti Jakarta jadi kampung ya. Nah, kalau pulang kampung ke Jakarta nanti ya. Kotanya jadi di sana, di daerah IKN ya, di Nusantara ya. Oke ya, kita mulai dari pendahuluan pencemaran udara nih, ada sekilas pencemaran udara ya. Bentar, saya cek dulu ya. Ini nampilkannya gimana ya? Gini ya. Ya, udah kelihatan ya. Ya, ini slide-nya dari Piku BMKG ya. Ini review satu yang akan kita pelajari ya. Oke, pencemaran udara nih ya. Ini pencemaran udara ya. Kalau di air quality itu dia fokusnya ada dua ya. Ada dua. Ada yang gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca itu kaitannya ke perubahan iklim. Kemudian ada polutan ya. Pencemaran udara kaitannya dengan kesehatan dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Jadi ada dua fokusnya ya. Ini ke pencemaran udara ya, dia tentunya apa namanya mempengaruhi kualitas udara ya, karena tercemar oleh zat-zat yang seharusnya tidak ada gitu ya. Dapat membahayakan kesehatan manusia ya, hewan maupun tumbuhan. Oke, ini khusus polutan ya, pencemaran udara ya. Ini ada diambil dari diklat ya. Ini ada klasifikasi pencemaran udara, jenis bahan pencemar, penyebab dan dampaknya. Nah, pencemaran udara di sini yang sebenarnya memegang kendalinya itu di KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup. K-nya apa ya? KLHK. K-nya kehutanan apa ya? Terakhirnya itu ya. KLHK ya, yang memegang peranan penting di pencemar udara ya. BMKG juga ada gitu, cuman yang pusatnya di sana gitu. Ya. Makanya kemarin ada diskusi pentahelix itu ya. Itu semuanya diundang ya. Oke, kemudian pencemaran udara ini kaitannya dengan baku mutu ya. Baku mutu suatu zat pencemar yang sudah ada di peraturan pemerintah. Ini diupdate terus ya. Yang terbaru saya agak lupa gitu. Saya juga itu karena hubungannya sama peraturan ya tinggal dibuka aja ya, dicek aja baku mutu ya. Baku mutu itu berarti melewati ambang batas itu buruk udaranya ya. Ya sebabnya dari mana ya, macam-macam ya. Ada yang dari bencana alam, ada dari letusan gunung, kemudian transportasi ada, pabrik ada, tapi sebagian besar dari manusia ya, kegiatan manusia, aktivitas manusia. Sebagian besar pencemaran udara dari aktivitas manusia. Kemudian zat pencemar itu ada yang primer itu yang langsung dikeluarin dari situ. Gitu. Ya. Kemudian ada yang sekunder. Sekunder itu dia terbentuk sendiri. Gitu. Kita nggak mengeluarkan itu, tapi dia terbentuk sendiri karena reaksi kimia. Jadi ada sekunder, ada primer. Nanti akan dijelasin lagi ketika masuk babnya, ini cuma sekilas-sekilas aja. Jenis-jenisnya ada yang partikel ya. Partikel itu kalau nanti kita bahas namanya PM, particulate matter.
particulate matter, partikel, debu, aerosol, ya. Ada juga logam berat. Ya. Kemudian ada gas, ini beda ya, partikulat sama gas itu beda, bentuknya beda. Gas ya gas. Kalau partikulat itu, kalau virus corona apa masuknya? Masuknya ke partikulat ya, partikulat, dia bukan gas. Ada zat padat maupun cair di udara ya, aerosol itu masuknya ke partikulat. Kemarin apa ya namanya ya sebutannya ya, pas lagi pandemi ya. Apa tuh ya, yang kalau orang bersin melayang-layang di udara apa namanya ya? Lupa saya istilahnya. Aerosol, Pak. Iya, ya bahasa pandeminya kemarin, bahasa kedokterannya. Droplet. Droplet itu muncrat itu ya, kalau bersin ngomong tuh muncrat itu dropletnya itu kemana-mana, itu aerosol ya, itu partikulat itu. Ya. Kalau gas beda ya, gas itu memang gas, CO2, CO, SO2, NO2, H2S itu gas. Gitu. PAN ya, peroksiasil nitrat ya, VOC, volatile organic compound, ya. Gas. Kemudian yang ketiga adalah energi. Energi suhu kebisingan di sini tidak dibahas. Pencemaran energi suhu kebisingan nggak dibahas. Ya, ini particulate matter ya. Particulate matter. Dia itu zat padat yang atau cair yang ada di udara, yang melayang-layang di udara. Itu ya, partikulat, namanya particulate matter. PM singkatannya. Oke ya. Itu dari mana ya? Dari debu, tanah pasir ke bawah angin ataupun kena turbulensi ya. Kalau dari meteorologinya ya, kena turbulensi. Bisa juga dari semburan kendaraan bermotor itu terus ke bawah bisa. Terobong asap pabrik bisa. Letusan gunung berapi bisa bawa particulate matter. Sifat zatnya itu padat ataupun cair yang ada di udara. Ya kalau debu ya debunya sendiri macam-macam ya, ada debu organik, debu mineral, ada debu metal, logam, berat. Ya kita kan kalau punya kendaraan kan ada bacanya tuh, bahan bakar tanpa timbal. Nah, itu kan ada kan. Nah, timbal itu ya logam ya. Dicampur ke bensin. Zaman dulu ya. Sekarang masih ada nggak ya bahan bakar dengan timbal itu kayaknya premium kayaknya ya. Timbalnya masih tinggi ya. Atau solar kayaknya juga banyak. Dicampur untuk membersihkan ruang bakar mesin. Jadi kalau dikeluarkan dia kehirup ya, itu bersifat karsinogenik ya, menyebabkan kanker. Nah, karena ada logam yang nggak bisa keluar lagi gitu. Logamnya itu udah nggak kelihatan ya, bentuknya udah nggak kayak lempengan gitu nggak ya. Pasir-pasir gitu nggak bisa keluar lagi. Kenapa nggak bisa keluar ya? Ya nggak bisa ya. Keluar melalui udara dia udah nempel, udah masuk ke dalam paru-paru itu ya. Dia akan terbawa di darah gitu. Dia nggak akan keluar lagi. Ginjal juga nggak bisa nyaring itu ya. Karena pori-pori nefron di ginjal itu kecil. Nggak bisa dia mengeluarkan logam berat itu ya. Jadi ngendap terus di dalam tubuh. Mineral organik ya. Ya mineral berarti yang selain itu ya. Kemudian organik yang ada karbon dan hidrogen dan oksigennya itu organik. Ya, kemudian lagi ya, CO ya. CO gas ya. Gasnya itu nggak ada warnanya ya. Digunakan dalam genosida ya, genosida dulu ya. Pasukan Nazi ya. Orang kalau mau dibunuh, dieksekusi ya, menghirup gas CO. Ya. Nggak ada baunya ya. Nggak ada baunya terus dia lemes, lama-lama mati ya. Gitu ya. Nggak ada baunya, nggak ada rasanya ya. Dihirup aja gitu. Kejadian kalau nanti kalian punya keluarga ya, ataupun ada sanak saudara, kalau menunggu dia mobil tertutup ya, mesinnya nyala, biasanya mesinnya nyala. Itu ada gas CO yang masuk ke dalam mobil itu ya. Pas dibuka udah lemes, udah meninggal. Ya. Dia berarti keracunan gas karbon monoksida ya. Karena kita nggak tahu nih, kita lagi menghirup monoksida nggak tahu. Karena tidak berasa, nggak ada rasanya, nggak perih gitu ya. Tidak perih, nggak bau, biasa aja tiba-tiba lemes,
pingsan mati gitu. Ya, kenapa? Karena masuk ke dalam darah ngikat oksigen nih. Jadi saturasi oksigennya berkurang ya. Jadi sebelum ada COVID ya saturasi oksigen juga bisa turun ya kalau menghirup gas CO itu ya. Gitu ya. Ya, itu karena ada pembakaran yang tidak sempurna. Artinya apa? Artinya kurang panas ruang bakarnya bisa. Jadi nggak di suhu tinggi ya. Atau kurang suplai oksigen dalam pembakaran. Sehingga ada CO tadi. Gitu ya. Ataupun CO2-nya terperangkap terurai ya, menjadi CO dan O, tapi jarang sekali. Ini biasanya kebanyakan karena pembakaran tidak sempurna. Oke, ya itu tadi kalau masuk ke dalam darah dia akan mengikat O2 ya, sehingga kita akan lemas ya. Darah kita nggak mengandung CO2, nggak mengandung O2 ya. Kemudian ada oksida sulfur ya, SOX. Ini ada SO2 dan SO3 ya. Nah, ini beda nih. Ini ada warnanya nih. Ada warnanya, kemudian baunya tajam ya. Baunya tajam. Ini campuran gas air mata ya. Gas air mata juga. Ada campuran juga. Sedikit ya. Kemudian ya berbahaya ya. Ini dari pembakaran belerang ya. Misalnya ada pabrik apa gitu ya. Yang pakai cerobong-cerobong itu biasanya dia ada ini ya. Ada gas SO. X itu artinya bisa 2, bisa 3 ya. Ada SO2, SO3 nanti. Karena kimianya yang ngajar bukan saya, pasti kalian harus bisa. Kalau di saya sih waktu itu diajarin ya. SO2, SO3 ya. Kemudian ada NOx ya. Ini juga ada NO dan NO2. Makanya namanya NOx, artinya gabungan antara NO dan NO2. Gitu ya. Dia berwarna dan berbau juga ya, sama. Yang NO2, yang NO tidak berwarna dan tidak berbau. Gitu. NO2 itu kalau kalian bakar daun itu ada warna-warna coklat, itu NO2. Daun basah ya. Daun basah biasanya yang banyak, kalau daun kering udah hitam. Daun basah itu dibakar itu ada warna coklat. Nah, itu NO2 ya. Baunya menyengat. Menyengat. Kemudian apa lagi ya? Ya dari pembusukan juga bisa ya. Dari pembusukan sampah-sampah daun. Atau pembusukan organik lah, bangkai itu bisa juga. Kemudian oksidan fotokimia ya. Fotokimia berarti karena ada pengaruh matahari ya. Ada ozon ya. O3. Nah, ini nanti. O3 kan kita bahas. O3 itu ada 2 jenis ya. Ya sama aja, cuman ada 2 lokasinya. Ada yang di stratosfer itu yang berguna ya. Ada yang di troposfer itu yang tidak berguna ya. Jadi kalau di stratosfer kalau dia berkurang itu bahaya. Tapi kalau di troposfer kalau dia bertambah itu bahaya gitu. Kenapa bisa begitu ya? Nanti dijelasin lagi. Kemudian ada peroksiasil nitrat. Ya, itu dari gas NO2, NOx yang melayang-layang tadi ya kena fotokimia jadi PAN. Juga berbahaya juga ya. Kemudian lagi ya, pencemaran udara ya dampaknya ya banyak ya. Kebanyakan di kesehatan. Kebanyakan di kesehatan. Kalau sekarang ya berarti hubungannya ya dengan pandemi itu ya COVID ya. Itu juga virus bakteri itu pencemar juga ya. Pencemar juga sama nih. Dampaknya akan dibahas nanti, banyak juga didiskusikan ya. Nah, ini sekilas aja ya, sekilas dulu ya. Ya CO2 dampaknya apa? Dampaknya tadi kekurangan oksigen ya, atau saturasi oksigen menurun. Kemudian NOx ya, keracunan. Ini keracunan nanti ya. Paru-parunya bisa bengkak gitu ya. Iritasi ya, bengkak. Paru-parunya bisa bengkak, kemudian akan menimbulkan kematian ya.
Kemudian SO, ya SO2 maupun SO3 ya. Nah ini di bagian kardiovaskular jantung ya. Ya. Dan sel kanker ya. Ozon, ya ozon juga sama ya. Kalau dia itu pecah di dalam tubuh, ya, jadi ada O radikal yang akan mengikat oksigen ya. Jadi kayak kekurangan oksigen juga ya. Tapi O3 ini dia punya dua sifat, punya sifat dia sebagai pencemar dan sebagai GRK. GRK itu gas rumah kaca ya. Apalagi itu ntar ada juga di sini ya, dibahas juga. Dampak tanaman ya, tanaman bintik-bintik biasa ya. Dampak estetika, estetika berarti harus ke visibility ya. Bandara-bandara yang ada di daerah Kalimantan dan Sumatera itu ya kalau sudah kebakaran hutan, wah itu sudah visibilitasnya sudah buruk sekali ya. Kalau saya paling parah mengalami visibilitas saat kabut asap itu 5 meter ya. Jadi ada mobil di depan 5 meter nggak kelihatan gitu. Kita pelan-pelan pakai motor jalannya ya, nyalakan lampu ya. Kalau jalan bawa senter, kalau nggak nanti dihajar kendaraan ya. Itu siang hari ya, bukan malam hari, siang hari. Tahun 2000 berapa ya? 2014 kayaknya. Visibility 5 meter. 5 meter. Jadi mobil di depan garasi kantor tuh nggak kelihatan dari ruangan pengamat. Gitu ya. Matahari tuh kelihatannya kecil loh segini. Kayak bulan gitu ya. Malam hari tuh, siang hari tuh gelap. Merah langitnya. Ya gitulah. Kenyataannya begitu. Sekarang ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Kalau banyak hujan biasanya nggak ada. Nanti kalau udah kering ada lagi. Beberapa tahun belakangan ini ya, itu musim hujannya banyak gitu, maksudnya lebih panjang gitu. Beberapa tahun kemarin itu musim keringnya yang banyak gitu. Maksudnya kejadian ekstrim kekeringannya banyak. Jadi selang-seling dia emang gitu ya. Oke, kemudian dampaknya terhadap iklim ya banyak sekali ya. Ada yang bersifat gas rumah kaca ya. Ada yang bersifat menghalangi radiasi matahari. Kemarin juga ada apa namanya pemodelan iklim. Saya lupa ternyata kelima 7 belum dapat pemodelan iklim. Dapat nggak sekarang? Nggak dapat ya? Pemodelan Nggak ada, iklim. Pak. Nggak ada. Nggak ada. Ternyata kemarin saya ngajar kelima 5 gitu. Nanti akan diulang lagi dan diproyeksi deh. Ya. Oke, kira-kira itu ya. Yang pertama ya. Berikutnya langsung aja ke partikulat, ke smog aja dulu deh. Kabut asap. Ini jam berapa? Kita sampai jam berapa ya? 10.50 ya? Enggak ya? Sampai jam berapa ya? Siap 10.50. Betul, 10.50. Oke. Dikit lagi. Smog. Ya, smog. Smog, kabut asap. Smog and fog. Ya, digabung jadi smog. Kabut asap. Ya, jadi smog sama fog jadi digabung jadi smog. Itu pertama kali dicatat dalam sejarah itu di London. Pada revolusi industri ya. Ada dua tipe smog ya. Ada tipe London ya. Namanya tipe industrial. Ada tipe fotokimikal, tipe Los Angeles ya. Jadi industrial smog ya, ini udah mulai apa namanya? Ya udah mulai sedikit kasusnya ya. Ya sumbernya adalah dari polusi, pembakaran dari coal batu bara dan dari minyak bumi ya. Yang mengandung sulfur. Jadi sumber utamanya adalah SOX. Dicatat aja ya, SOX itu ada SO2, SO3 ya. Gitu ya. Kemudian ya itu ya, penyebabnya utamanya itu ya. Yang biasa teramati di London zaman dulu ya, zaman sekarang udah beda ya. Zaman dulu di London atau sekarang di Beijing. Ya, Beijing itu masuknya industrial smoke. Saya lupa nama kotanya apa ya, kan Beijing ya. Yang paling parah itu di lupa namanya apa ya.
Itu tempatnya teman saya, ada teman saya orang sana gitu, orang Cina gitu, orang Tiongkok. Namanya saya lupa. Sambil saya buka ini ya, map ya. Oke ya, jadi itu kasusnya dulu terkenal ya, terkenal sekali ya, menyebabkan kematian ya. Kalau nggak salah sampai sekitar 3.000 orang lebih di London ya. Tahun 1960 atau tahun berapa itu ya. Ada itu ya. Kemudian lowest air quality. Kemudian ya gambarnya ini kalau gambar berarti sharingnya nggak begini ya. Sharingnya gimana ya? Bentar dulu. Nggak lupa nih karena udah lama nggak ngajar kemarin. Nah, ini sharingnya gimana ya? Bentar dulu. Oh, ini stop sharing dulu. Terus sharingnya di screen. Ya. Ya, enaknya dari Wikipedia, belajar dari Wikipedia aja. Kalian juga kalau tugas dari Wikipedia juga bukannya kan? Oke, ini kalau dulu di Inggris, sekarang di Cina ya. Nah, ini saya mau buka kasusnya Inggris dulu ya. Nah, sekarang di London udah nggak ada ya. Kenapa di London nggak ada? Kotanya udah diperbarui. Yang sekarang ngebangun Nusantara itu kan dia kan grand designernya adalah yang membangun London ya, Forest City konsepnya. Kalau London sekarang konsepnya udah Forest City ya. Sudah apa di depan Buckingham itu sekarang udah benar-benar forest, hutan. Ya, nanti kalau yang ada kesempatan main ke sana ya main-main aja ya. Jadi hutan di depan Buckingham Palace itu. Kemudian di beberapa tempat pohon-pohonnya udah banyak ya di London itu. Katanya sih dulu nggak begitu katanya. Katanya dulu gersang banyak pabrik gitu. Sangat menyedihkan ya zaman dulu gitu. Ini ada gambarnya nggak ya? Zaman dulu di London ya, London Smog. Nah, ini ada bacanya, gambarnya persis seperti ini ya. Ini zaman-zaman Sherlock Holmes ini cerita-cerita itu ya. Dulu begini katanya, sekarang nggak begini. Tidak pernah. Sekarang nggak pernah. Di London udah bebas. Tapi di Cina masih begini, di beberapa tempat ya, di Beijing juga ada gitu ya. Yang ada di London itu terkenal di tahun 1952 deh, The Great Smoke ya. Saya buka deh. 1952 ya. Ya itu kenapa bisa begitu? Itu karena kombinasi dengan faktor cuaca ya. Jadi polutan aja nggak bisa ya. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia nggak akan terjadi itu. Nggak. Di Jakarta, maaf, bukan di Indonesia. Saya nggak tahu kota lain. Di Jakarta tidak akan terjadi seperti itu. Atau peluangnya sangat kecil. Kenapa? Karena di Jakarta itu ya, itu sirkulasi anginnya tuh besar deh. Pantai utara Jawa itu kan udah besar tuh. Kemudian Jakarta juga dari barat itu angin ada terus. Kalau di musim hujan, kalau di musim kemarau dari timur itu angin kencang banget. Tapi kalau di London nih, itu angin itu pada musim tertentu tidak ada angin. Kenapa nggak ada angin? Dia ada blocking, mekanisme blocking. Kalau yang belajar meteorologi pasti paham juga ya. Dia ada mekanisme blocking antisiklon. Di udaranya nggak bisa keluar di situ-situ aja gitu. Jadi kalau kalian punya rice cooker, nah udaranya seperti di rice cooker itu ya. Tidak ada angin ya. Situ-situ aja gitu. Asapnya di situ-situ aja. Nggak berganti. Tidak ada sirkulasi. Ya, itu yang mengakibatkan Great Smoke of London nih tahun itu. Ditambah polutan. Ya, itu ya. Tekanan tinggi kan, ada blocking. Kalau di Indonesia kan tekanannya rendah semua. Ya. Sirkulasi lancar. Korbannya ribuan orang ya. Korbannya itu
itu tercatat di sini 4.000 orang ya, 3.000 lebih ya, 4.000 orang meninggal dalam waktu beberapa hari. Dan yang sakit itu ratusan ribu ya. Ratusan ribu. Kalau di sini sih total number-nya itu kalau nggak salah ya dalam episode itu ya beberapa hari itu bisa sampai 10.000 sebenarnya yang tidak tercatat ya kematian ya. Jadi ternyata bukan pandemi aja ya yang bikin kematian banyak juga, Great Smoke juga pernah. Nah ini kan ini yang tercatat, ini yang modern estimate ya, yang diperkirakan sebenarnya terjadi ya. Oke ya, asalnya dari mana sih? Asalnya dulu di Inggris itu ya gini nih ini. Pembangkit listriknya masih pakai coal, batu bara ya. Di Cilacap masih pakai batu bara tuh ya. Di Indonesia banyak sih, bukan di Cilacap aja. Banyak pakai batu bara ya. Batu bara Kalimantan itu dibawa ke Cilacap itu. Hanya tadi yang orang Cilacap siapa tadi? Siap, betul, Pak. Ya, tongkang-tongkang itu dari Kalimantan itu. Ya, dari Kalimantan. Bawa ke situ ya. Jadi di Kalimantan itu mati lampu, di Jawa itu lampunya nggak mati-mati ya. Ya nyatanya begitu kan? Nah, sekarang berbahagialah orang Kalimantan. Akhirnya ibu kota pindah ke Nusantara itu. Ya, jadi batu baranya tidak ke Cilacap lagi ya. Cilacap siap-siap pakai sumber energi lain gitu ya. Jadi begitu ya. Tadi ya, pembakaran pembangkit listrik batu bara mengandung SOx, SO2 dan SO3. Ya, itu menimbulkan pada cuaca tertentu menimbulkan kabut asap yang bukan hanya visibilitas ya, ini racun ini di sini. Ini sudah racun. Mematikan. Dan itu berhari-hari. Kalau yang di Kalimantan itu yang kebakaran hutan itu paling 3 hari 2 hari loh, yang parah. Itu berhari-hari itu. Sama parahnya ya. Oke ya, seperti itu ya. Cuacanya gimana ya? Cuacanya ada namanya temperature inversion, inversi temperatur. Ini di Indonesia jarang terjadi. Pernah tapi jarang. Gitu ya. Jadi di atasnya itu, lapisan atasnya itu apa namanya? Dingin. Lapisan atasnya itu hangat, di bawahnya dingin ya. Gitu ya. Ya, itu namanya inversi ya. Karena harusnya kan makin ke atas itu dia makin dingin. Ini makin ke atas itu makin hangat gitu. Jadi udara hangat di atas, udara dekat permukaan dingin. Nah, itu yang menyebabkan udara dingin nggak bisa naik ke atas. Ya. Kalau udaranya makin ke atas itu makin dingin. Jadi udara hangat itu pasti akan keluar ke atas, dia akan ada proses adiabatik ya. Membawa polutan keluar dari kota tersebut gitu. Jadi racunnya itu di situ-situ aja. Ya, jadi kayak seperti ada tutupan rice cooker di atas kota itu gitu tadi. Nah, itu karena ada blocking tekanan tinggi ya. Nah, nanti tolong karena ini klimat ini kalau saya lihat silabusnya meteonya dikit gitu. Meteorologi cuma meteorologi umum aja ya, sama meteodinamis. Ya, sedikit. Jadi kemungkinan kurang memahami hal tersebut. Ya kalau di sini bilangnya seperti blanket, ya, seperti selimut. Ya. Jadi diselimuti, kotanya diselimuti. Sehingga racunnya itu nggak keluar-keluar gitu dari kota itu. Terakumulasi ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Ya kejadiannya ya. Menimbulkan beberapa penyakit ya, yang ada namanya hipoksia. Ini apa hipoksia ya? Ya, kekurangan oksigen ya, hipoksia. Kemarin ini rame ya. Saturasi oksigennya turun ya. Sama, hipoksia, kekurangan oksigen. Meninggal gitu. Kemudian ada bronkitis, pneumonia, paru-paru basah itu udah sudah banyak gitu. Banyak di mana-mana waktu itu ya. Oke ya, itu dia sebutannya kenapa namanya tipe London atau industrial smoke tipe London. Karena kejadiannya di London gitu paling banyak. Ya. Kalau yang di Amerika ada cuman nggak sebanyak yang di London. Di London itu parah banget.
Memang iklimnya unik di sana. Kemudian yang kedua adalah photochemical smoke ya. Ini dari reaksi oksidasi, kalau ini dari reaksi reduksi. Kalau photochemical smoke ini contohnya adalah yang ada di daerah Amerika ya. Nah, di daerah Amerika ya. Di daerah Los Angeles ya. Yang Los Angeles ini terkenalnya malah tipe photochemical. Kalau di sini tipe London ya. Ini Chicago ya. Tadi ya. Daerah industri Chicago. Kalau LA kan Los Angeles daerah bisnis ya. Ada tempat perjudian di situ tuh, kasino terbesar itu. Nah, itu. Kalau ini penyebabnya adalah NOx. NOx itu adalah NO2 dan NO yang menyebabkan terbentuknya O3. O3 itu udah produk sampingan. Jadi penyebabnya itu sendiri karena pembakaran kendaraan bermotor. Mesin combustion dari situ ya. Kalau tadi kan industrial smoke dari pembangkit listrik ya, pembakaran batu bara. Kalau ini dari pembakaran BBM. BBM. Nah, ini tipenya tipe LA ya, yang terkenal. Smoke. Kalau di Jakarta sih ada sih, cuma tipis ya. Nggak sampai smoke lah, paling haze aja ya. Ini tipe Jakarta juga nih. Jakarta ini hampir sama ya. Pernah nggak? Ya pernah, pasti pernah ke Jakarta ya. Pernah nggak bermacet-macet di Jakarta? Naik motor? Nggak pernah ya? Ya itu kayaknya kan ada perih-perih gitu matanya kan? Pernah nggak? Lagi macet-macet matanya perih gitu, kayak mau nangis gitu. Ya itu itu udah kena gas NOx ya. Di situ juga ada peroksidasi nitrat dan O3 ya. Itu. Jadi gas-gas itu yang membuat mata kita perih gitu. Ya. Hubungannya sih nggak sampai seperti yang instantly kill kayak yang ada di industrial smoke, itu memang parah banget. Yang photochemical ini dia biasanya larinya ke kesehatan yang jangka panjang ya. Termasuk yang bersifat karsinogenik ya, kanker ya. Nah, dia lebih lama, kanker itu kan dia kan matiinnya kan lama dia. Wah, lama banget baru kena kanker gitu. Ya, kalau industrial smoke ini langsung meninggal gitu. Jadi mau pilih yang langsung meninggal atau yang meninggalnya lama gitu kan. Tergantung tipe dari smoke-nya tadi ya. Dampak sampingannya juga ada hujan asam. Hujan asam ini malah banyaknya di photochemical smoke itu. Ya ada juga yang industrial, tapi yang banyaknya di photochemical itu. Kalau di Indonesia gimana? Kayaknya sih di Indonesia sih belum terjadi hujan asam ya. Hampir-hampir asam ada, tapi kalau hujan asam tidak ya. Kenapa? Yang pertama hujan di Indonesia itu banyak. Jadi pelarutnya banyak ya. Kalau kalian punya garam ya. Garam itu airnya cuma 1 gelas, garamnya 1 sendok makan. Itu kan asin. Tapi kalau airnya 1 ember, garamnya 1 sendok makan kan nggak asin. Begitu sama ya. Jadi gas di Jakarta itu polutannya banyak, hujannya banyak ya. Buktinya apa? Banjir Jakarta kan. Kalau hujannya sedikit kan Jakarta nggak banjir. Nah di luar negeri ini ya, pasti ada lah yang pernah ke luar negeri lah. Saya yakin pasti ada gitu. Hujannya sedikit di daerah lintang tinggi itu ya. Lintang tinggi itu hujannya dikit banget. Orang saya pernah ya, kan ada lagi kuliah ya. Di kuliah itu dosennya ngebahas ya. Cuacanya itu dia bilang itu apa ya? Heavy rain ya. Hujan lebat. Tapi bagi kita tuh gerimis gitu, gerimis-gerimis yang bisa main bola lah di lapangan itu. Begini dibilang heavy rain ya. Dia belum lihat hujan di Indonesia kayak diguyur pakai ember gitu. Jadi menurut mereka itu heavy rain itu. Ya. Kita itu gerimis gitu, kecil gitu. Hujan begini kok. Mereka bilang hujannya besar gitu. Pas saya lihat data memang saya juga baru tahu gitu, baru tahu di situ ya. Kalau mereka itu paling sebulan itu di musim hujannya itu di musim hujan summernya itu 100 mm. Sedangkan di Indonesia musim hujan itu bisa 300, 400, 500 sih. Bahkan kemarin di kejadian di Kebumen ya, itu hujannya satu malam itu 450. Itu kayak satu bulan Januari jatuh ke satu malam. Jadi Indonesia itu seperti itu gitu. Jadi kayaknya kalau hujan asam kebanyakan kota di Indonesia hampir
hampir sulit terjadi ya. Kalau di Skandinavia ya, kalau kalian nanti jalan-jalan ke Swedia, Finlandia, itu polutan-polutan yang ada di Eropa ke bawah ke sana, dan itu hujannya sangat sedikit karena lintang dingin ya, lintang tinggi. Akibatnya hutannya itu mati gitu ya, kena cairan asam itu. Terus di sana juga cat-cat mobil itu juga rusak ya, cat mobil, cat rumah ya. Makanya kebanyakan rumah-rumah di sana tuh tidak dicat, dibiarkan apa adanya ya, misalnya dari batu bata gitu, merah, batu bata merah, atau cuman dipelur pakai plasteran aja gitu. Jadi nggak dicat, karena kalau dicat ya rusak juga gitu. Kalau di Indonesia hujannya ini hitam awal-awal ya, misalnya kan ada lama nggak hujan, kemarau, terus masuk musim hujan, itu hujannya hitam, bisa dilihat itu gedung-gedung Jakarta itu di Sudirman itu ya, itu ada hitam-hitam turun ya. Itu apa ya? Itu kebanyakan black carbon itu ya, black carbon, debu ya, di hujan yang pertama itu. Jadi hujan itu yang orang bilang, orang tua zaman dulu bilang kalau hujan gerimis itu bikin sakit ya itu tadi ya, karena pelarutnya sedikit. Ya. Kalau hujan besar, hujan-hujanan malah nggak sakit ya, pelarutnya banyak. Jadi hujan asamnya tidak asam gitu. Kalau yang sedikit itu yang asam ya. Masuk ke ada kotoran ya, virus segala macam masuk dari pori-pori kepala ya, ataupun masuk ke dalam kehirup, ya, masuk ke mulut segala macam. Ya benar ya, kata orang-orang tua zaman dulu ya itu benar. Kalau main-main gerimis malah bikin sakit di kota besar ya. Kalau main hujan yang deras sekalian main bola di hujan deras itu nggak apa-apa, malah sehat-sehat aja ya. Sama kalau kita naik kendaraan ya, naik motor misalnya. Hujan gerimis motornya kotor, hujan deras motornya malah bersih kan, gitu. Nah, gitu kan. Ya. Jadi hubungannya di situ ya. Jadi photochemical smoke tadi penghasilnya adalah NOx utamanya. Ya, kita bawa lagi ke contoh ya. Nah, ini di sini ya. Di sini ada United States ya. Nah, ini. Jadi smoke-nya itu ya Jakarta almost ya. Adalah sehari 2 hari lah. Ya. Cuman di Jakarta tidak bertahan lama, artinya jam siang hari itu udah hilang. Atau ada hujan sedikit hilang. Kalau di luar negeri ini agak lama ya. Berhari-hari smoke-nya. Ya. Pernah kejadian pas awal-awal pandemi itu ya. Itu ada air quality Jakarta lagi buruk. Sekarang kita cek aja air quality Jakarta ya. Cek di BMKG dulu deh, kualitas udara Jakarta BMKG ya. Hari ini apa ya? Hari ini tanggal 16 ya. Jakarta. Nggak ada ya? Belum kayaknya ya. Sensornya kadang mati, kadang nyala gitu. Ya ini masih di kota lain ya sangat-sangat rendah ini ya. Ini kalau lagi kebakaran hutan bisa 100, 200, 300 ya ini. PM 10-nya ya. PM 2,5. Batam, Bengkulu, Jakarta mana ya? Kemayoran. Ini Kemayoran nih. Ini tinggi ya. Udah mulai kategori moderate, itu kuning-kuning itu ya. Ini dari mana? Apakah dari industrial? Enggak ya. Jakarta kebanyakan fotochemical itu tadi. Ya, debu kendaraan. NO-nya itu nanti akan bereaksi menimbulkan aerosol itu. Bereaksi dengan apa? Dengan uap air ya. Kan NO plus H2O jadi HNO2. NO2 plus H2O jadi HNO3 ya. Nah, asamnya itulah yang ada di smoke-nya itu jadi aqueous, jadi seperti ada droplet di udara gitu. Kalau kita lihat di sensor yang air quality yang swasta punya ya.
Nah, ini kelihatan di sini. Wah, di sini ini standarnya beda ya. Kalau tadi di sini standarnya standar Indonesia ya, baku mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Kemudian ini adalah baku mutu dari EPA ya, Environmental Protection Agency. KLHK-nya USA ya. Tapi saya hobinya lihat yang di sini. Hobinya lihat di sini. Lebih menarik sementara ini ya, BMKG ntar juga lama-lama menarik juga. Ini alatnya satu di BMKG ya. Satu di BMKG, dua lagi di Kedutaan Besar. Nah, ini kan BMKG nih alatnya. Dua lagi di Kedubes US ya. Ya. Ini wah, Jakarta sudah mulai macet ya. Tadi juga saya juga ada pas masuk Jakarta macet. Jadi ini sudah unhealthy, udah nggak sehat ya. Tadi Mbak Kukuh mudah-mudahan lagi di rumah, nggak lagi ngantor ya. Lagi ngantor tidak sehat ya. Ya, berbahaya, sangat berbahaya. Ya, tidak sehat ya, merah. Kita lihat di Indonesia Raya, ini ada di mana nih? Di Depok, wah ya di Depok masih. Depok. Tapi kok bacanya Grogol ya? Ini Depok letaknya nih. Masih hijau. Di Bandung hijau ya. Oh ini kok di Bengkulu? Tadi ada yang dari Bengkulu ya? Ada nggak dari Bengkulu tadi? Ada ya? Siapa ada, Pak? Emang lagi ada kejadian apa ya? Saya agak skip nih. Udah mulai kering atau gimana gitu? Siap tidak ada apa-apa, Pak. Nggak ada apa ya? Barangkali masangnya di tengah kotanya barangkali ya. Ya ini sehat sekali ya. Nah di Nusantara nih 3. Wah ini sangat bersih ya. Nanti kalau bisa mengajukan pindah ke Nusantara ya. Biar sepi Jakarta ya. Biar sehat. Ya, yang lain pindah lah dari Jakarta kan. Tapi ini belum seberapa ya kalau kita lihat kota-kota lain ya. Ini kalau mau ngambil datanya bisa diambil loh, ya. Tapi harus ngambil sendiri gitu. Artinya ngumpulin sendiri, nyatet sendiri, dia kan jalan terus tuh. Ini kan nih saya buka ya. Nah ini ada datanya tuh. Nah ini ada datanya nih. Ya datanya berupa air quality index sih, ya. Tapi kan bisa dihitung dari air quality index dibalikin lagi ke nilai PM2,5-nya bisa. Oke pendekatan. Nah ini. Ini data kan daily data sumbernya dari BMKG. Apakah sama? Iya biasanya sih sama ya. Gitu ya. Kalau mau nyatet datanya silakan. Misalnya dia mau ngambil skripsi ini, silakan aja. Apakah boleh? Ya boleh aja. Indonesia kalau kita lihat dari seluruh dunia Indonesia masih bagus. Coba lihat tuh ya, ada sampai ungu itu. Ungu apa tuh? Wah, udah berbahaya, hazardous. Wah, ini ada yang hitam ini udah mematikan ya. Tingkatannya sudah mematikan ini ya. Kan ada very unhealthy, ada hazardous. Nah, di Cina tuh udah pemandangan luar biasa ya. Cina itu kata teman saya itu ya sangat-sangat buruk lah kualitas udaranya. Waduh, wes kalau jalan-jalan jangan ke Cina. Gitu ya. Ini di Cina ini lagi musim apa ya? Padahal lagi spring ini ya, mau ke summer ya. Tapi dia nggak ngaruh tuh ya. Sama aja gitu ya. Begini-gini aja ya berkurang dikit ke moderate, ntar dia begini lagi gitu. Kenapa demikian? Karena dia yang tertinggi. Kalau Jepang beda ya. Jepang ya, walaupun dia itu iklimnya itu sedang ketinggi, tapi dia terletak bentuknya kepulauan. Artinya apa? Sirkulasi dari angin darat, angin lautnya bagus. Gitu ya. Jadi kalau ada rumah kebakaran, itu sirkulasinya lancar, itu asapnya pasti keluar. Itu kalau ada kebakaran rapat banget gitu, ya akan kehirup. Korea juga gitu ya. Korea agak bagus sedikit gitu. Ke Korea Utara nggak bisa masuk di alatnya, langsung ditembak ya sama Kim Jong Un di situ. Jadi dia nggak bisa pengalat di situ. Gitu. Ya. Oke, India gimana? India ya buruk juga ya. Kalau Indonesia saya bilang nggak buruk ya.
kita tuh surganya dunia ya. Ya, iklimnya enak ya. Buah-buahan tropisnya enak ya. Tapi minyak gorengnya langka ya. Gitu ya. Jadi surga dunia ya. Jadi tidak ada kualitas udara yang buruk ya. Kualitas udaranya baik semua ya. Nah, tapi itu jadi apa namanya ya? Jadi kesempatan untuk peneliti Indonesia ya. Ini Indonesia punya unik nih. Bisa dimanfaatkan gitu. Artinya kalau kita industrinya maju, polutannya nggak begitu buruk gitu. Gitu. Jakarta ini ya, ini kalau tempatnya ini di Jepang ini, tempatnya ini di Cina, itu sudah hitam. Ya. Pasti sudah hitam itu. Kenapa? Karena dia di sini udaranya mengalirnya sulit ya. Sudah kadang-kadang kita tergantung cuacanya sih, kalau ada gelombang Rossby yang ngeblocking, ada tekanan tinggi, dia nggak akan keluar dari sini nih, udaranya, sirkulasinya buruk. Itu masalah Cina saat ini adalah seperti itu ya. Makanya kalau dari saat dia sekarang di dunia ini yang teknologi air quality-nya maju itu US dan Cina. Cina itu jago-jago. Perkembangan air quality-nya dahsyat terakhir ini. Cuman kalau disuruh PhD ke Cina, kalau saya agak mikir-mikir gitu, karena memang kualitas udaranya rendah ya. Jangan sampai pulang dari sana malah jadi umurnya pendek gitu ya. Ya. Kemarin dari sebuah diskusi saya kemarin di Pentahelix itu ya, ada yang bilang ya bahwa ada jurnal kalau PM 2,5-nya itu buruk, dia tuh dapat memperpendek umur tuh sekitar 7%. Katanya begitu katanya. Nah, nanti dibuktikan aja ya, orang-orang Tiongkok itu dia umurnya panjang-panjang apa pendek-pendek di kota ya. Malaysia macet termasuk juga. Thailand, Bangkok macetnya sampai artinya sirkulasi udaranya tidak begitu lanjut. Nah, ini di seluruh dunia ada ya. Kalau kita lihat di Eropa ya, ini ada yang parah gimana ya? Nggak pernah lihat kotanya saya sih. Mungkin ada error ya. Kalau di Birmingham sendiri, Birmingham itu namanya dulu bilangnya Black Country ya, karena dia banyak pabrik ya. Asap itu banyak. Dan sekarang udah lumayan bagus ya. Nggak terlalu besar polutannya ya. Di sini yang besar itu malah di Ukraina, wajar ya. Lagi perang itu, ini isinya rudal-rudalnya Rusia ya, ngancurin gedung. Jadi dia PM-nya tinggi gitu ya. Otomatis ya. Di situ ya. Kemudian ini Spanyol ya, ini biasanya Portugal ini ada blocking di sini ya. Nah, yang jadi korban itu biasanya di sini. Ini hutannya bagus-bagus. Kalau kalian lihat-lihat film itu hutan di utara Eropa itu bagus-bagus. Hancur karena polutan yang dari daratan ini ya. Ke bawah angin polutannya. Ini ke bawahnya terus polutan sampai ke utara ya. Utara itu nanti itu kutub, nggak di selatan utara. Gitu ya. Tadi jelasin di sini lagi. Sementara kota yang jauh ya, seperti Iceland ini bagus. Islandia itu ya. Nah, itu bagus kualitas udaranya ya. Kemudian ini kok ada nih di arah Mongol kok buruk nih kualitas udaranya. Apakah ada pabrik? Nggak ada pabrik di sana. Nggak ada. Kenapa dia buruk? Dia gurun ya. Pasirnya itu yang terbang-terbang itu ya. Ini gurun. Jadi dia buruk karena pasir, debu pasirnya itu. Sandstorm. Sama kayak di Timur Tengah ini ya. Kalau dia buruk kualitasnya, ini kebanyakan sandstorm, debu-debu pasir. Bukan industri, bukan. Australia gimana? Australia hijau. Dia kayaknya lagi menikmati habis summer ya. Habis summer itu banyak hujan di Australia juga, di pesisirnya. Jadi bagus. Ya, intinya hujan itu punya efek memperbaiki kualitas udara ya, namanya washout, nanti juga dibahas. Oke, kita break dulu, nyambung dikit lagi ya. Break sekitar ya 10 menit ya.
istirahat dulu ya. Saya matikan dulu screen-nya. Saya live sebentar, ntar saya join lagi. Jangan ditutup dulu ya. Siapa? 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 Tadi kita udah bahas ada 2 jenis smoke. Industrial smoke sama ya ini ada industrial smoke ya, di sebelumnya slide-nya. Dan photochemical smoke. Nah, jadi ada dua jenis ya. Industrial smoke berarti polutannya adalah dominannya SOx ya, dari pembakaran batu bara, dan photochemical smoke dominannya adalah NOx dari polusi kendaraan bermotor. Ya, ini reaksi dari smoke-nya ya. Ini khusus di industrial smoke ya. Yang atas ya, 2SO2 tambah O2 jadi 2SO3 ya. Jadi ada SO2 yang berubah jadi SO3 ya. SO3 nanti ya bisa juga berubah jadi H2SO4 ya. Sifatnya aqueous ya. Kemudian di bawahnya ini ada NO2 yang berubah jadi NO dan O. Sehingga NOx itu biasanya bercampur ya antara NO2 dan NO ya. Oke, kemudian ini ada rumus lanjutannya ya. Nanti ujiannya ya ada disuruh nulis ini. Kalian tulis aja itu ya. Nggak dijelaskan ya. Kemudian dari peristiwa photochemical smoke dari NOx ini, polutan sekundernya adalah O3 ya. Terbentuknya dari adanya O yang pecah ya. Di sini ada O yang pecah. NO2 dan NO2 kena cahaya matahari jadi NO dan O ya. Maka O-nya itu pecah jadi satu, jadi terus bereaksi dengan oksigen jadi O3 lagi ya. Dan juga terbentuknya HCO3 ya, atau radikal ya. Radikal bebas organik ya. Ya, terus radikal bebasnya bertambah panjang ya rantainya. Menjadi peroksiasil nitrat. Ya, bertambah panjang dengan bereaksi dengan NO2. Kemudian berikutnya adalah thermal inversion. Ini juga ada yang versi SO2-nya ya. Nanti dicari aja di buku itu ya. Ada. Kemudian inversi thermal. Inversi thermal itu adalah ada lapisan hangat yang terperangkap di antara 2 lapisan dingin, artinya di permukaan dingin, kemudian agak tingginya hangat, tingginya lagi dingin ya. Ada thermal cap atau thermal inversion, inversi thermal. Ya, itu dapat terjadi kalau ada pegunungan ya, yang menghentikan laju angin horizontal ya. Kemudian ada juga yang karena peristiwa blocking tekanan tinggi. Contohnya di London 1952. Bentuknya gimana sih ilustrasinya gini ya. Nah, ini ada thermal inversion. Harusnya kan begini. Ini udara hangat bisa ke atas nih ya. Kan ini udara dingin nih. Ini adiabatik prosesnya ya. Nah, ini ada angin yang bertugas untuk mendisperse ya, menyebarkan polutan ya. Niup polutan ya, nyebarin ya, biar hilang ya. Di sini nggak ada ya, anginnya nggak ada. Jadi polusinya itu terperangkap ya, trap di sini ya, terperangkap. Jadi faktor meteorologi sangat berpengaruh terhadap pembentukan smoke yang sifatnya fotokimia. Ya. Makanya kalau di Jakarta itu ya, kalau dia banyak angin, harusnya memang banyak angin ya, di pesisir bagian utara ya. Itu nggak akan terjadi smoke. Kalau hari ini kayaknya agak mendung ya. Agak mendung dan belum angin kencang gitu ya. Tadi makanya ada agak tinggi ya konsentrasi PM2,5-nya. Hampir-hampir ada smoke juga ya. Ya kita lihat aja nanti di berita gimana. Jadi angin itu dapat meniup pergi smoke fotokimia ya, mengganti dengan udara segar.
Kalau terdapat inversi suhu akan meningkatkan keparahan smog dan terperangkap. Dampak smog itu bagi manusia sangat banyak. Tadi ya, sudah dijelaskan di pendahuluan ya. Bagi paru-paru ya akan terjadi inflamasi atau iritasi ya. Paru-paru basah ya, yang kalau kalian dengar itu paru-paru basah, itu isinya ya. Usahanya gimana? Usahanya mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap. Ya, sekarang kan sudah ada motor listrik, mobil listrik ada tapi masih mahal ya. Motor listrik udah ada tuh ya, murah-murah itu ya. Ya, beli motor listrik ya. Nanti kalian beli motor listrik ya. Jadi tidak menghasilkan bahan bakar ya. Walaupun sebenarnya listriknya sendiri masih menggunakan bahan bakar batu bara ya dan minyak bumi. Kalau mau bersih pakai nuklir ya, bersih sekali itu. Indonesia itu harusnya ya, di setiap pulau itu punya nuklir. Di Jawa itu misalnya Jawa berarti harus ada 2 pembangkit listrik tenaga nuklir. Sumatera 2, Kalimantan 2, Sulawesi 2, pulau-pulau yang kecil ya 1. Papua 3 misalnya. Nah, gitu ya. Karena katanya uranium intinya itu ada di Papua ya. Nah, itu Papua itu jadi sumber energi listrik. Harusnya Papua itu lebih terang daripada Pulau Jawa ya. Harusnya. Ya sekali-sekali presidennya dari Papua lah. Ya. Biar Papua itu maju gitu ya. Maju itu lebih maju dari Jawa. Ya, sekarang udah maju ya. Cuman kalau Jawa kan maju banget. Terlalu maju gitu. Ya. Begitu ya. Jadi energi nuklir itu adalah energi yang bersih. Ya walaupun bersih itu ada resikonya juga. Ya resikonya kalau meledak itu ya terjadi kebocoran ya berbahaya aja itu ya. Kayak di Chernobyl ya. Tapi sekarang teknologinya udah bagus kok. Indonesia tuh punya potensi ya. Inggris negara sekecil itu aja kalau nggak salah ada 7 pembangkit listrik tenaga nuklir, ada 7 ya. Negara Inggris itu kecil ya, sebesar Pulau Jawa gede dikit ya. Lebih besar Sumatera kemana-mana ya. Sama Inggris ya. Itu pembangkit nuklirnya ada 7. Ada 7 pembangkit listrik tenaga nuklir. Jerman itu ada banyak. Makanya dia swasembada energi. Jadi Jerman itu mengekspor listrik. Ya, kalau Jerman itu jual listrik ke negara tetangganya ya. Karena nuklir itu bersih, tidak ada asap. Caranya begitu ya. Kemudian ya teknologi cerobong asapnya ada semua ya di industri-industri ya. Nah, ini sistem transportasi yang efisien ya. Sekarang ke BBG gitu ya. Menghemat bahan bakar ya. Mengurangi angkutan pribadi ya, naik KRL gitu ya. Naik MRT gitu. Memperbanyak tanaman hijau, tanaman perlu juga ya. Tanaman hijau di daerah polusi udara yang tinggi ya. Perlu. Selain itu adalah sebagai penahan debu dan partikel lain ya. Contohnya pucuk merah ya. Ya itu ya. Contohnya itu ya. Jangan nanam pohon apa ya? Pohon-pohon aglonema yang kecil-kecil itu ya nggak usah. Ya. Nanam janda bolong ya. Bolong-bolong itu nggak bisa menyaring partikel ya. Bolong-bolong kan daunnya kan. Ya. Nanamnya bagus-bagus lah. Ya. Pohon mangga ya. Pohon palem saya nggak suka sih pohon palem. Kenapa? Karena dia daunnya sedikit ya, jadi menahan partikelnya sedikit. Cuman minim perawatan mungkin ya. Pohon Tanjung itu yang ada di depan kampus itu yang tinggi banget tuh. Nah itu bagus itu. Dia menyaring PM2,5-nya itu ya. Itu ya, jadi gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ini agak susah karena kita lagi masa pandemi kemarin. Kalau kita pakai sepeda terus, yang di otomotif banyak yang di PHK pasti. Mobil-mobil baru itu nggak laku ya. Mobil bekas aja murah banget ya. Nah tapi sekarang kan sudah mulai beli lagi orang. Gitu. Jadi sudah mulai ada, kalau di Jakarta genap sudah mulai berlaku lagi. Nah seperti itu ya.
Jadi ya memang ada faktor ekonomi juga ya yang kadang-kadang membuat tindakan pencegahan polusi udara itu susah ya. Contohnya di Cina ya. Cina itu wah tadi kan udah kita lihat sama-sama lihat. Polusinya di mana-mana yang tinggi ya. Kenapa? Ya karena semua di dunia ini hampir semua dibuat di Cina ya. Hanya manusia aja yang belum dibuat di Cina ya. Makhluk hidup ya. Ya. Pulpen, ya, baju, semuanya ya. Apa yang ada di Cina ya? Sejadah aja dari Cina ya. Kadang-kadang ya. Apa ya yang nggak dibuat di Cina ya? Bingung ya. iPhone aja udah made in Cina sekarang. Apalagi ya? Ya semuanya lah ya. Nggak ada lagi yang buatan nggak dari Cina gitu. Cina itu membuat apa saja di dunia ini. Beras aja dari Cina kan bisa. Beras palsu itu ya. Bisa. Ya. Telur palsu bisa juga. Hebat sekali di sana gitu. Ya itu dia konsumsi energinya jelas besar. Polutannya jelas besar. India. Ya, India juga dulu ada motor dari India, motor Bajaj dulu, Bajaj. Sekarang mobil-mobil juga banyak kan dari India. Diproduksi di India. Otomatis polusinya besar. Itu tadi ya. Gimana caranya biar negaranya maju tapi polusinya sedikit? Ya bahan bakar yang ramah lingkungan ya mulai dari nuklirnya ya berarti. Agak sulit ya. Mungkin dari sektor usahanya harus beralih ke bisnis ya. Ya jadi kalau dengan bisnis itu berarti udah nggak industri lagi ya. Kayak di Swiss itu negara kaya ya. Negara kaya sekali. Tapi di sana nggak ada industri ya. Industri coklat ya industrinya. Coklat perbankan. Karena sudah mulai ke bisnis. Ya Indonesia juga sudah mulai ya. Negara kaya ya. Dengan banyaknya afiliator binomo itu kemarin. Banyak crazy rich ya. Yang akhirnya sekarang ada di balik jeruji ya. Ya. Jadi cara kita hidup itu ya mempengaruhi polutan. Mempengaruhi polutan. Kalau yang sudah beralih ke bisnis, ya, polutannya berkurang. Makanya Jakarta itu nanti akan menjadi kota bisnis. Ya. Industrinya itu dibuang ke daerah Tangerang, Kerawang, gitu. Bekasi, gitu ya. Cikarang. Ya. Nah, pusat pemerintahan nanti akan dipindahkan. Jakarta kemudian jadi bisnis, sentral bisnis saja. Jadi Singapura, ya. Jadi Singapurnya Indonesia. Gitu. Itu kira-kira ya. Ini akan saya kirim dulu, keburu lupa nanti ya. Ke email, sebentar. Bentar ya, saya jawab email dulu. Tadi saya mau ngapain ya? Oh, yang ngirim. Oke ya. Oke, jadi satu lagi ya tadi ya. Cemaran udara ya, yang belum ya. Izin Pak, apakah boleh bertanya Pak? Iya, silakan. Izin Pak, sebenarnya saya ada lumayan banyak pertanyaan Pak. Ya, tanya aja yang mana. Terkait smog tadi Pak, kan kalau nggak salah 2014 itu pernah terjadi kebakaran hutan yang Ya, sangat parah di Indonesia kan Pak. iya. Di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Nah, kenapa ketika itu orang masih untuk menghasilkan hujan itu masih awan-awan itu ditaburin garam gitu Pak? Kan tadi kalau nggak salah saya dengar kalau semakin banyak polusi itu maka akan sering menyebabkan hujan, Pak.
Sering apa? Sering menyebabkan apa? Malah makin menyebabkan hujan lebat, Pak. Apakah saya salah dengar atau gimana? Kayaknya bukan hutan lebat deh. Ya, dia merusak hutan ya. Merusak hutan ya kalau hujan asam ya. Kan garam kan nggak asam ya. Garam kan netral ya. Ya, jadi pertanyaannya gimana pertanyaannya? Apakah itu termasuk smog juga, Pak? Kalau benar termasuk, itu smog yang UK, yang Inggris atau yang Amerika, Pak? Kalau yang kebakaran hutan itu dia, kalau menurut saya dia lebih ke bukan keduanya ya. Ya. Kalau dibilang tipe fotokimikal ya, fotokimikal asalnya dia tidak dari fotokimikal ya. Tapi polutannya yang paling banyak memang NOx ya. Kalau kebakaran hutan ya. Yang paling banyak itu NOx. Ya, smognya itu. Tapi dia bukan jenis yang LA ya atau fotokimikal, bukan. Tapi bisa aja di dalamnya ada reaksi fotokimikal ya. Mungkin bisa mengajukan ide baru gitu ya. Kebakaran smog yang diakibatkan tipe Indonesia ya, tipe Indonesia karena ada kebakaran sawit. Bukan kebakaran ya, emang dibakar ya. Emang dibakar kalau saya lihat itu ya. Mereka ada pohon sawit yang udah nggak, bisa aja orang buka lahan ya. Buka lahan. Pernah lihat orang buka lahan nggak? Nggak pernah lihat ya? Kenapa? Nggak pernah, Pak. Itu kan ada kebun banyak, misalnya kebun lah. Kalau di Jakarta, kamu mau tanam kacang misalnya, atau mau tanam jagung, atau mau tanam padi misalnya, tanam sayuran misalnya. Kan dibabat itu ya, dipotong. Yang dipotong kan batangnya ya, akarnya masih di situ ya. Itu nggak mungkin dicongkel-congkel itu ya. Bisa berapa puluh tahun nyongkelin akar-akar di hutan itu ya. Itu dibakar ya. Akarnya dibakar, dibuka lahan namanya. Sampah-sampahnya itu ya. Akarnya kan lama busuknya tuh, harus dibakar. Ya. Jadi pembakaran lahan. Atau gini, kalau di Banjarbaru ya ada pertanian habis panen nih. Tapi sekarang udah beda treatmentnya. Bekas jeraminya itu ya kadang-kadang ya biar cepet ya dibakar ya. Malah jadi subur kalau dibakar soalnya. Nggak mungkin dipungutin itu, dicabut-cabutin. Waduh, itu nggak kelar-kelar nanti itu. Setahun ya, lama itu. Kalau sekarang katanya bisa disiram apa, terjadi busuk jadi pupuk gitu, tanpa dibakar, katanya begitu. Ataupun bekas kebun sawit ya, sawit kan ada usia produktifnya. Kalau udah nggak produktif ya dia tadi ya ditebang. Kayu sawit itu kan mau dibikin apa bingung ya. Kalau kayu kelapa masih bisa ya dibikin furnitur ya. Kalau kayu sawit kan dia kan kayak agak berongga gitu. Akarnya juga ya dibakar lagi ya. Jadi memang tipe Indonesia itu kayaknya dibakar ya. Pembakaran hutan ya. Itu pembakaran ya. Ya kita kan nggak enak kalau kita bilang pembakaran, kan mempermalukan diri sendiri. Jadi bilangnya kebakaran hutan. Ya peristiwa kalau kebakaran yang natural itu sangat natural ya, sangat natural itu di Australia itu mungkin natural itu ya. Itu ada cagar hutan cagar ya, hutan cagar alam, hutan suaka alam ya, kemudian kebakar gitu karena cuaca panas, gesekan daun gitu. Kalau di Indonesia sih most likely sih kalau saya amati memang dibakar gitu ya. Tipe yang mana? Tipe fotokimikal tapi dia tidak berasal dari industri. Terus pertanyaannya apa lagi? Izin Pak, tapi di Indonesia pas 2014 itu Pak, kebanyakan yang terbakar itu bukan daerah sawit Pak, tapi malahan gambut Pak. Ya gambut itu ya. Jadi kalau gambut itu peristiwanya sebenarnya ya dia tersulut. Gambut itu kan dia kan apa ya, kayak kalau diibaratkan banyak daun ya. Misalnya ini kan yang belum pernah lihat gambut nih. Kalau kita yang udah pernah lihat gambut kan tahu gambut seperti apa. Nah, orang Jakarta yang belum pernah lihat gambut, gambut itu kalian punya rawa ya. Rawa itu dia banyak tanaman. Nah, tanamannya itu dia kering, membusuk bertahun-tahun ya, jadi tanah. Ya, tanahnya itu bersifatnya asam ya, bekas rawa. Sama kayak gitu ya kalau yang belum pernah lihat gambut. Nah, itu kalau kita bakar, kalau terkena api ya, sifat aslinya itu sebenarnya gambut itu basah ya.
Ada yang kering sih, cuman dia sulit terbakar ya, sifat aslinya. Ya. Tapi kalau dia tersulut api ya, di atasnya yang dari mana tahu nggak tahu kemana ya, itu apinya kan ada di dalam itu ya. Jadi di atasnya itu sudah padam, di dalamnya itu masih membakar. Kenapa? Karena kandungan bahan bakarnya banyak, fuelnya banyak, karbonnya banyak di dalamnya itu. Ya. Itu dia menjalarnya cepat sekali dan lama sekali. Lama sekali. Matinya susah ya. Disiram air itu dia nggak mati dia. Malah nyebar gitu. Jadi yang di penanganan kebakaran hutan itu yang dibasahin itu yang belum kebakar ya. Kalau yang sudah kebakar nggak disiram. Ya. Jadi tambah lebar kalau disiram. Saya pernah ikut training siaga kebakaran hutan. Jadi yang disemprot itu yang belum kebakar, katanya begitu katanya. Sama dikasih dipapras gitu, ditebang itu ya, di daerah-daerah yang belum kebakar ya. Atasinya gitu. Ya gambut ya. Semuanya juga gambut itu banyak ya. Jadi kalau kita bakar di salah satu sisi dia akan jalan itu. Itu jalan tuh bisa kemana-mana itu. Bisa kemana-mana. Lebih banyak sih seperti itu ya laporannya ya. Karena kalau dia kebakaran hutan, maka kebakaran yang pertama itu adalah yang ada di hutan lindung tuh ya. Hutan lindung tuh jarang terbakar ya. Ada sih, cuman jarang. Di Banjarmasin juga ada cagar alam hutan lindung itu ya. Itu kebakarannya malah bukan di situnya sebenarnya ya. Kebakarannya di daerah persawahannya itu ya. Kebanyakan lahan kebakar. Lahan-lahan ya tadi gambut tadi. Bekas ada orang bakar, terus dia jalan apinya itu ya. Kemana-mana itu ya. Seperti itu ya. Kebanyakan sih seperti itu yang besar. Kecuali pas saat 98 itu ya. Itu kayaknya kebakaran hutan beneran itu. Hutan beneran habis. Nanti kita lihat aja ya, kita cek aja. Kebakarannya sifatnya gimana dari sumber trajektorinya. Itu udah banyak ya studi-studi biasanya dari NGO ya, non government organization ya. Kalau dari pemerintah pasti bilangnya kebakaran hutan. Ya nggak mungkin dah. Nanti jadinya kemana-mana kasusnya kan. Ya. Kemudian tentang hujan buatan ya. Hujan buatan itu biasa digunakan sih. Pernah katanya sih itu teknologi perang. Teknologi perang katanya dulu. Film Rambo itu ya. Perang Vietnam itu ya. Vietnam itu Amerika itu dia nyebar garam di semai awalnya agar hujan terus. Kenapa biar hujan terus? Ya biar kan tentara Vietnam ini kan bergerilya masuk ke hutan-hutan ya. Biar membuat dia tidak nyaman gitu. Buat dia tidak nyaman. Katanya sih begitu katanya. Kemudian cara untuk menangani kebakaran hutan ya dengan menyamai awan. Ya kalau ada awannya sih tergantung kan cuacanya ya. Ada awannya apa enggak ya? Kalau nggak ada apa yang mau disemai gitu ya. Langitnya bersih nih. Mau nabur garam kemana gitu ya? Ditabur garam ya. Garam kan sifatnya netral ya. Dia tidak menimbulkan hujan asam. Garamnya itu juga kalau garam yang dipakai di Amerika kan garam iodida ya. AGI2 ya. Garam halus, garam perak yang harganya mahal banget ya. Kalau di Indonesia katanya sih garam krosok. Garam krosok itu garam yang dikeringin dari laut ya. Ya, kalau di Amerika garamnya garam ya yang pernah ikut proyek tahulah ya, garam krosok itu yang kebanyakan. Ya, kita bicara faktanya aja katanya garam krosok. Disebar gitu. Itu setelah saya pelajari itu apakah itu berguna ya mungkin berguna mungkin enggak ya. Susah ya. Cara mengetahuinya susah ya. Tapi yang jelas pertama gini. Itu adalah pertolongan pertama ya untuk meredakan masyarakatnya. Meredakan gejolak masyarakat ya. Misalnya gini, ada kebakaran hutan kok pemerintah diem aja gitu kan nggak mungkin ya. Kita bikin hujan buatan ya biar masyarakatnya ini tenang dulu gitu ya. Itu di situ ya. Otak poin utamanya di situ. Sama kayak banjir nih, misalnya ini hujan terus ya. Ya kita menyamai awan biar hujannya itu nggak jatuh di Jakarta gitu. Apakah bisa? Nggak tahu juga ya. Awalnya itu gede banget masalahnya, nggak kecil. Garamnya perlu berapa ton itu. Ya seenggak-enggaknya ada inilah, ada apa namanya? Ada biar masyarakat ini tenang ya. Tapi sekarang udah jarang ya. Dulu kan ingat nggak dulu? Iya 5 tahun lalu ya. Itu kalau Jakarta mau musim hujan itu pasti udah ditabur ya.
Iya kan ya? Udah ada proyek menabur garam biar jatuhnya di Tangerang misalnya atau di Banten. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang biar Jakarta banjir gitu. Ya, ada unsur politiknya juga gitu. Dulu kan Jakarta jangan banjir. Kalau sekarang Jakarta gimana caranya biar banjir? Mungkin begitu gitu. Ya, ada unsur politiknya. Sekarang nggak pernah kedengeran kan? Nggak pernah kedengeran. Oh, mau banjir nih, Jakarta bahaya nih, harus ditabur. Enggak. Sekarang kalau banjir malah menarik gitu. Mungkin begitu ya. Ya, unsur politik ya tadi ya. Kalau saintifiknya gimana? Saintifiknya sih secara teori ada tapi kecil. Kenapa kecil? Karena pertama sirkulasi di daerah maritim kontinen itu sangat besar. Arus angin di atasnya itu besar sirkulasinya. Kalau kita menabur garam belum tentu garamnya ketabur ke situ ya, ketiup kemana-mana gitu ya. Kedua, menabur garam saat penyemaian awan saat kemarau. Ada awannya apa enggak tuh? Ada awannya atau tidak? Ketiga, tanpa menyemai pun, kalau di daerah pantai itu garamnya pasti besar. Kenapa? Indonesia itu semua laut semua ya. Laut itu kan dia kan nanti kan akan ada pecah ombak. Ombaknya itu kan ke bawah ke atas ya. Indonesia juga apa namanya labilitasnya tinggi ya. Pasti di atas itu kandungan garam melimpah gitu. Di atmosfer itu kandungan garam melimpah. Laut semua kecuali di Mongol, nah di Gurun Gobi itu ya. Kalau ada awan tuh nggak turun-turun ya tabur garam. Sebenarnya di sana juga partikel pasir besar juga gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kurang cocok. Melainkan untuk segi politik keamanan itu penting ya. Jadi jangan sampai kita tidak bertindak, pemerintah harus bertindak apa. Kayak misalnya kan pandemi ini. Nah, pandemi kan kita tahu ya, pandemi ini kan dahsyat ya. Tapi kalau misalnya tidak ada PSBB dulu namanya ya, atau sekarang namanya PPKM. Kalau nggak ada itu ya artinya ya kok diam aja sih gitu. Nah gitu kan, kok diam aja. Dan daripada begitu mendingan ada program lain yang mudah-mudahan bisa ke arah sana, walaupun hasilnya juga nggak signifikan juga gitu. Kebanyakan ya. Kira-kira itu ya tadi ya. Jadi ada faktor-faktor yang pertimbangannya ke arah sana. Begitu. Pak, Ada kalau lagi misal yang ditanyakan? izin Pak, saya ada tambahan Pak. Izin Pak, kalau misalkan seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya kan dikarenakan daerah Indonesia itu daerah pulau-pulau banyak pantainya kan Pak, Iya. seharusnya nggak terlalu berguna lah kalau misalnya terjadi penyemaian gitu kan Pak. Ya memang. Lantas kenapa di tahun 2014 itu Pak, smog yang terjadi itu sampai berbulan-bulan Pak? Nah, penting ya ini ya. Keadaan normalnya Indonesia seperti itu. Keadaan normal. Di 2014, 2015, 2014-15 ya. Itu kalau nggak salah, kalau El Nino yang cukup parah itu ya. Itu kalau nggak salah terbesar selama beberapa tahun gitu ya. Saya agak lupa tuh. Itu 2015 tuh saya ingat tuh. Kalau nggak salah selama 100 tahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Dampaknya itu sampai ke Eropa ya. Eropa itu jadi suhu terpanas selama 100 tahun terakhir. Tahun 2015. Dan itu berturut-turut. 2015, 2016, 2017. Kalau nggak salah terakhirnya di 18 ya. Kalau nggak salah. Berturut-turut. Ya. Kalau keadaan normal sih nggak apa-apa ya. Tapi ternyata pada saat itu memang tidak normal. Keadaannya tidak normal. Ada faktor El Nino itu ya. Yang kuat sekali ya. 2015, 14, 15. Ya itu ya. Ada faktor itu. Saat normalnya sih nggak diperlukan. Tapi pada saat ekstrimnya itu ya kita cek lagi. Awannya itu ada nggak yang mau disemai gitu kan. Ya kan kalau mau menyamai awan kan awannya harus ada. Jadi dia bukan membuat awan ya. Awannya ada nih. Ini ada awan. Cuman nggak hujan-hujan gitu. Ada awan cuman tidak hujan-hujan. Jadi dia disemai biasa. Biasanya begitu. Logikanya hujan buatan. Jadi bukan dalam kondisi yang saking keringnya itu tidak ada awan. Ketika ditabur garam jadi hujan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada syaratnya itu harus ada awan. Awannya itu yang seperti apa? Ya awannya cukup ada kriterianya. Nggak mungkin awan kecil-kecil mungil-mungil kumulus humilis itu nggak bisa lah ya ditabur itu nggak hujannya itu. Agak-agak besar sedikit lah yang mediokris ya.
Cumulus yang mediocris kan kemarin udah ada pengamatan. Kalau belum cumulonimbus ya jelas. Cumulus honestus bisa. Tapi kalau cumulus humilis kecil-kecil banget nggak bisa. Ditabur dia nggak ngikat garmnya itu. Lepas. Gitu. Pada waktu 2014 itu awalnya dikit banget. Awalnya juga sedikit sekali. Caranya gimana? Caranya ya dipadamkan secara manual itu ya. Bawa air pakai helikopter, langsung diterjunkan, dipecahin kayak balon gitu ya ke daerah kebakaran ataupun pemadam kebakarannya ke lokasi. Seperti itu ya. Nah, strateginya gimana penanggulangannya? Penanggulangannya udah tahu tuh. Pemerintah tuh udah tahu. Ternyata gambut ini parah. Jadi gambutnya sekarang tuh di treatment. Gambutnya tuh di treatment, waktu itu kan dibentuk Badan Restorasi Gambut ya. Tapi sekarang dibubarin. Nah, mungkin sudah ada treatmentnya ya. Jadi gambut itu harus selalu dialiri air. Jadi jangan dikeringkan. Kalau dikeringkan dia akan mudah terbakar. Gambut itu emang harus becek gitu ya. Kayak rawa-rawa gitu ya. Rawa itu memang harus begitu gitu. Ketika mau dikeringkan, mau dibikin olah lagi, bisa jadi pertanian kan harus dikeringkan. Nah, ketika proses pengeringannya itu dia jadi gambut yang berbahaya itu. Kalau diskusinya sih begitu. Ya penting ya untuk klimatologi tahu gitu. Apalagi yang mau ngambil skripsi kebakaran hutan. Ceritanya begitu. Kenapa gambut itu bisa menjadi bahan bakar utama kebakaran ya karena dikeringkan itu. Kalau dia pada aslinya dia basah. Yang pernah ke Kalimantan atau ke daerah Sumatera pantai bagian timur itu ya, gambut aslinya itu ya kalau masih ekosistemnya itu basah, air itu kalau diinjak tuh tanahnya ada airnya. Pernah nggak ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah main-main. Pernah ya? Kamu tahu pernah lihat orang meninggal dimakamkan di daerah gambut nggak? Caranya? Itu belum pernah. Nah, caranya kan begitu digali kan tanahnya ada airnya. Begitu digali kubur, ya, makamnya digali, masukin pompa air. Pompanya dikeluarin, kemudian jenazahnya masuk, langsung ditutup tanah, langsung dikasih sekam. Ya di dalamnya jenazahnya kena air. Cuman dikasih sekam. Sekam itu kulit padi itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar nanti kalau ada pembusukan itu nggak bau ke atas gitu. Gitu ya. Jadi ada airnya itu ya. Pertanian di lahan gambut gimana? Pertaniannya kalau lagi nyemai ya. Nyemai kan padinya kan masih kecil-kecil. Nyemainya itu ada botol aqua itu ya. Botol air mineral. Diikat, di atasnya dikasih tanah sedikit. Kasih plastik, kasih karung. Semainya taruh situ. Jadi kalau banjir itu dia naik gitu ya. Kalau dia surut dia turun. Itu di lahan gambut gitu. Jadi nggak akan kerendam padi yang semai yang kecil-kecil itu. Jadi memang harus basah lahan gambut. Sambil saya lihatin lahan gambut ya. Biar kebayang kan yang tahu sekarang kan lahan gambutnya kan sudah kering ya. Di YouTube itu ada amuntai, ada kerbau air. Ini bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Ya sinyalnya nggak begitu bagus. Ini ada kerbau air ya, terkenal di daerah Amuntai sana ya. Kalimantan Selatan, tapi dia adanya di tengah-tengah. Ini bukan laut ya, jauh ini dari laut ya. Dari laut ini sekitar 200 kilo dari laut terdekat. Ya, ini negeri di air. Ini gambut ya. Ini gambut. Ini airnya cetek memang. Paling sedadah ya. Ini juga bukan danau, bukan. Ini rawa ya. Rawa. Nah, ini miara kerbau di sana. Ini kerbau bisa berjalan ya. Artinya memang cetek dia. Nah, ini jalan itu. Dia nggak berenang, itu jalan itu. Nah, ini kandangnya di atas gini ya. Jadi nanti kalau pagi, siang kerbaunya turun, sore dinaikin lagi ke atas.
Ya, ini masyarakatnya juga hidupnya di atas air begini ya. Jadi waktu itu saya mau memasang penakar hujan, kan sudah bawa semen, pasir ya. Pas sampai ke sana bingung mau apa yang mau di semen dan di pasir, nggak ada tanahnya kan. Akhirnya ada kayu, kita tancap aja di atas rawa itu ya, tancap penakar hujan. Masyarakatnya begitu ya. Bayangkan Anda tinggal di sana ya, kemudian misalnya ada yang daerah ada yang harus dimakamkan di sana, misalnya ada yang meninggal gitu. Ya, tadi caranya gitu ya. Ya. Kalau yang ini bagian daratnya ya. Sementara tadi yang di bagian ya ada satu kecamatan ya. 2-3 kecamatan ada di sana gitu. Mana ya? Di sini ya. Kalau saya kasih lihat ya. Ini yang darat. Apa ya? Negeri atas air. Nah, ini nih, desa di atas air. Ya, ini desa ya. Ini bukan daerah laut ya, jauh. Sungainya memang ada di situ. Nah, ini nih ya, di kanan kirinya ini adalah lahan gambut yang sudah dikeringkan ya. Harusnya idealnya dia basah selalu. Nah, ini nih ya. Ini semua kampungnya ini ya di atas air. Di atas air semua nih. Ya, itu di atas air semua. Jadi ada papan ya di sana ya. Nah, ini sangat luas ya. Luas banget ya. Lahan gambut ya. Ini lahan gambut yang masih asli. Nah, gambut itu kan tadi kan tanaman ya. Ini tanaman ini kan nanti kan mati, busuk. Dia kan ke bawah. Nah, jadi tanah itu ya. Kalau pernah bikin kompos kan gitu ya, dari bekas sisa daun itu kan jadi tanah kan. Nah, ini yang saya bilang nih lahan gambut ini. Makanya dulu kan ada dugaan bahwa memang Pulau Sumatera dan Kalimantan itu ya, itu jadi satu ya tadinya ya. Kenapa? Karena teknologi atau ada gambut di Sumatera dan Kalimantan itu sama. Gambutnya itu ya, terutama di pesisir bagian timur. Dan bahasanya juga bahasa daerah Banjar ya, Kalimantan Selatan dengan bahasa daerah Sumatera yang bagian timur ya, kayak ada di Riau, Jambi, itu kadang-kadang sama Banjar itu gitu apa gimana ya. Seperti itu ya. Jadi kalau basah, kalau kering akan ada masalah. Seperti apa itu yang masih jadi penelitian seperti sekarang. Agar nggak jadi bahan bakar kebakaran lahan yang menimbulkan smog yang menghasilkan polutan. Oke, kira-kira itu waktunya juga udah habis ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, Pak. Oke, saya Ya, lihat dulu Pak. ya.